Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah kasus kejahatan yang jujur aja bikin geram dan menyita perhatian seluruh negeri. Ini adalah kasus Nenek Elina. Dan ini bukan sekedar sengketa tanah biasa ya, ini adalah cerita tentang kebrutalan, konspirasi, dan perjuangan mencari keadilan yang luar biasa. Yuk, kita langsung masuk ke intinya, ke momen paling mengerikan saat semua ini dimulai. Coba bayangin tanggal ini, 6 Agustus 2025. Di sebuah sudut kota Surabaya, seorang nenek bernama Elina Wijayanti yang usianya sudah 80 tahun mengalami mimpi terburuk dalam hidupnya. Penting banget buat kita pahami di awal, bagian pertama dari kisah ini tuh bukan sengketa perdata yang wajar di pengadilan. Bukan, ini murni tindak kejahatan keji yang dilakukan di siang bolong, disaksikan banyak orang, dan sama sekali lagi, sama sekali nggak punya dasar hukum. Nah, ini dia fakta-fakta mentahnya. Coba kita lihat bareng-bareng. Seorang nenek 80 tahun diseret paksa. Rumah yang udah dia tinggali belasan tahun hancur lebur sama alat berat. Dan yang melakukan bukan jurusita resmi, tapi segerombolan massa. Nggak ada satupun surat perintah eksekusi, atau yang dalam istilah hukumnya disebut beschiking. Jadi ini apa? Ini definisi sempurna dari Eigenrichting, atau main hakim sendiri. Brutal dan ilegal. Dan dampaknya luar biasa menyakitkan. Penghancuran itu bukan cuma merobohkan bangunan loh, tapi di dalam reruntuhan itu terkubur semua barang berharga. Dokumen-dokumen penting kayak ijazah, surat waris, dan yang paling nggak ternilai, kenangan yang udah dikumpulin seumur hidup. Rasa aman Nenek Elina direnggut begitu saja dalam sekejap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, gimana caranya tindakan sebrutal ini coba dibenarkan. Karena kan mereka pasti punya alibi. Nah, kita akan lihat gimana alibi itu justru hancur berkeping-keping di bawah sorotan. Para pelaku ini kan mengklaim kalau mereka punya hak atas tanah itu. Pasti kita semua langsung bertanya, oke, kalau punya hak, mana buktinya? Apa sih yang bikin mereka merasa begitu percaya diri sampai berani mengerahkan massa dan alat berat? Nah, ini dia jawaban mereka. Mereka menyodorkan sebuah dokumen yang kelihatannya resmi, akta jual beli atau AJB. Di atas kertas, kedengarannya sah kan? Tapi lini massa dari dokumen inilah yang justru jadi bumerang buat mereka. Nah, perhatikan baik-baik lini massa di sini. Ini adalah titik di mana seluruh kebohongan mereka rontok total. Lihat tanggalnya. Penggusuran terjadi kapan? 6 Agustus. Sekarang lihat, AJB yang mereka pakai sebagai pembenaran baru terbit kapan? Hampir 2 bulan kemudian, tanggal 24 September. Ini bukan sekedar kejanggalan, ini mustahil. Ini bukti telak kebohongan mereka. Jadi, poin krusialnya adalah ini. AJB itu bukan alasan penggusuran. Justru sebaliknya, penggusuran dilakukan lebih dulu buat merebut fisik tanahnya, baru setelah itu dokumennya dibuat belakangan, buat melegitimasi perampasan itu. Paham kan? Ini bukan eksekusi legal yang salah prosedur, tapi murni perampasan tanah ilegal yang coba cuci tangan pakai dokumen palsu. Jadi jelas, ini bukan tindakan kekerasan acak oleh orang iseng. Penyelidikan polisi mengungkap adanya sebuah kelompok yang sangat terorganisir dengan peran-peran yang spesifik. Ini adalah operasi yang terencana matang. Dan ini dia rantai komandonya. Jelas banget. Di puncak piramida ada Samuel, sang otak yang pengen tanah itu. Dia nggak mau tangannya kotor, jadi dia pakai perantara, si WE, buat merekrut otot di lapangan. Nah, otot inilah orang-orang seperti M. Yasin yang terekam kamera menyeret Nenek Elina, dan si Clower yang tugasnya jadi penjaga setelah lokasi dihancurkan. Ini menunjukkan sebuah operasi berbayar yang sangat terstruktur. Kasus ini teman-teman bukan cuma soal satu rumah dan satu nenek loh. Ini membuka borok yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Sebuah masalah sistemik di hukum pertanahan kita. Sebuah celah yang terus-menerus dieksploitasi oleh para mafia tanah. Dan ternyata, seluruh skema kejahatan ini bergantung pada satu hal, eksploitasi bentuk bukti kepemilikan tanah yang sudah kuno, yang namanya letter C. Jadi ini bukan sertifikat modern kayak yang kita kenal sekarang ya, tapi ini cuma catatan manual di buku besar kelurahan. Nah, perbandingan ini nunjukin dengan jelas banget kenapa mafia tanah suka banget ngincor properti dengan bukti letter C. Sistem letter C ini kan peninggalan zaman dulu ya, semuanya manual, ditulis tangan di buku besar. Coba bayangin betapa gampangnya selembar halaman hilang atau datanya tiba-tiba diperbaiki sama oknum nakal. Inilah kelemahan fatal yang jadi pintu masuk para mafia. Jadi inilah buku panduan mereka, modus operandinya. Sebuah kombinasi maut antara kekerasan jalanan dan kejahatan kerah putih. Para investigator sampai menyebut fenomena ini sebagai premanisme administratif. Keren ya namanya. Mereka pakai preman untuk menguasai lapangan, lalu pakai jalur birokrasi yang lemah buat melegalkan hasil rampasannya di atas kertas.
Tapi, untungnya cerita ini nggak berakhir dengan kejahatan itu. Cerita ini berlanjut dengan respons yang luar biasa kuat dari masyarakat dan juga aparat. Dan pemicunya cuma satu, perhatian kita semua, perhatian publik. Responsnya benar-benar cepat begitu publik tahu apa yang terjadi. Video yang viral itu jadi pemicunya. Tiba-tiba, kasus ini jadi prioritas utama. Polisi langsung gerak cepat, kejaksaan turun tangan, komunitas bersatu, sampai pemerintah kota pun memberikan dukungan psikologis. Ini bukti nyata kan, kalau kekuatan kita bersama itu bisa mendorong tindakan nyata. Angka 4 ini mungkin kelihatan kecil, tapi ini sangat signifikan. Kenapa? Karena 4 tersangka ini mewakili seluruh rantai komando, dari otak sampai eksekutor. Penangkapan mereka bukan cuma soal nangkap preman bayaran, tapi ini adalah sinyal bahwa aparat berani menyentuh sampai ke dalang di balik kejahatan ini. Dan inilah pertanyaan besar yang tersisa buat kita semua. Pelakunya memang tertangkap, tapi apakah sistem yang memungkinkan semua ini terjadi sudah benar-benar diperbaiki? Kasus Nenek Elina ini jadi pengingat keras buat kita, bahwa keadilan itu harus terus diperjuangkan, dan sistem yang masih punya celah harus terus kita awasi dan kita desak untuk diperbaiki. Karena di luar sana, bisa jadi masih banyak Nenek Elina lain yang butuh perlindungan dari kita semua.